Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Dari interaksi desa kota pasti akan memiliki dampak baik bagi desa maupun kotanya. Kota selalu mempunyai hubungan erat dengan wilayah sekitarnya, seperti desa. Penduduk kota yang terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pegawai swasta, tukang, seniman, guru, dan lain sebagainya. Hidup mereka biasanya bergantung pada hasil pertanian yang diproduksi oleh para petani di desa. Interaksi antara dua wilayah atau lebih sering memicu suatu perkembangan. Besarnya perkembangan tersebut bergantung pada beberapa faktor seperti jarak, jumlah penduduk, dan faktor pendukung. Contohnya sarana transportasi, komunikasi, listrik, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dampak interaksi desa kota. Interaksi terjadi karena adanya usaha seseorang atau sekelompok tertentu untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diusahakan oleh dirinya sendiri, sehingga harus mendapatkan sumber daya dari tempat lain atau di luar tempat tinggalnya. Dalam hal ini, bantuan dari orang lain atau daerah lain sangat dibutuhkan. Interaksi menyebabkan terjadinya hubungan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Interaksi antar wilayah akan menimbulkan pengaruh sebagai berikut, contohnya interaksi desa dengan desa, interaksi kota dengan kota, dan interaksi desa dengan kota. Interaksi desa dengan desa, berdasarkan perkembangannya, desa dikelompokkan menjadi 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Apabila desa-desa ini saling berkaitan dan memiliki potensi fisik yang sama dan didukung oleh potensi non-fisik, maka desa ini akan cepat mengalami perkembangan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuatnya. Masuk ke interaksi kota dengan kota. Kota merupakan pusat pertumbuhan, sehingga interaksi antar kota akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota lainnya. Contohnya, kota-kota saling mendukung, saling berhubung, dan saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Kalau contoh yang sangat terlihat di Indonesia adalah Jabodetabek. Jadi pusat kotanya tetap Jakarta dan kota-kota sekelilingnya itu saling berkaitan untuk membangun kemajuan kotanya. Masuk ke interaksi desa dengan kota. Interaksi antara desa dengan kota memiliki beberapa manfaat, seperti halnya hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat. Pengetahuan penduduk desa meningkat karena adanya sumber informasi dari kota, contohnya kemajuan pada bidang teknologi pertanian, banyaknya urbanisasi, jadi banyak warga desa yang pergi ke kota untuk bekerja. Kemudian terjadinya hubungan yang saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan. Contohnya, penduduk kota pasti membutuhkan produksi pertanian dari desa seperti beras, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, penduduk desa membutuhkan barang-barang industri atau barang-barang berteknologi tinggi dari perkotaan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana transportasi akan memudahkan akses ke desa. Itu tadi dampak interaksi desa kota, baik dari desa dengan desa, kota dengan kota, ataupun desa dengan kota. Dari interaksi pasti akan memunculkan dampak positif maupun dampak negatif. Bisa dari segi bagi desa atau maupun bagi kota. Pertama, kita akan membahas dampak positif bagi desa terlebih dahulu. Dampak positif bagi desa ada beberapa, seperti halnya pengetahuan penduduk desa yang meningkat karena banyaknya sekolah dibangun. Kemudian perluasan jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor memudahkan pengangkutan hasil panen dari desa ke kota. Ada juga peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas dapat dilakukan karena pemerintah turun tangan, seperti halnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai pemerataan pembangunan desa. Jadi pemerintah membuatkan LKMD untuk meningkatkan tingkat kreativitas dan potensi penduduk desa.
Kemudian kesadaran memiliki keluarga kecil, jadi pemahaman keluarga berencana juga sudah disosialisasikan ke desa-desa. Terakhir, koperasi dan organisasi sosial yang berkembang di pedesaan telah memberi manfaat dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa. Jadi ada manfaat koperasi itu agar para penduduknya lebih memahami mengenai pengelolaan uang dan pengelolaan ekonomi dalam industri yang mereka sedang jalankan. Masuk ke dampak positif bagi kota. Pertama, contohnya tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. Jadi memang sumber makanan di perkotaan biasanya berasal dari desa. Berikutnya, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena adanya tambahan pekerja dari desa akibat adanya urbanisasi. Ketiga, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa, sehingga para produsen yang ada di kota memiliki keuntungan lebih besar dibanding sebelumnya. Masuk ke dampak negatif, dimulai dari dampak negatif bagi desa. Modernisasi juga dapat berdampak negatif, seperti halnya melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka. 2. Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian. Kedua, pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Ketiga, ada perubahan tata guna lahan. Di pedesaan, karena adanya akibat perluasan wilayah kota, banyak orang kota yang memilih lahan di wilayah perbatasan desa, sehingga yang sebelumnya wilayah pertanian dibangun menjadi daerah permukiman yang biasanya ditinggali oleh warga kota. Keempat, tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa. Hal itu cenderung mengubah budaya desa. Terakhir, ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran, dan pencemaran lingkungan menjadi masalah yang sangat penting akibat interaksi desa kota. Masuk ke dampak negatif bagi kota. Pertama, semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin karena terlalu banyak warga yang tinggal di kota, baik penduduk asli kota dan para pendatang dari desa. Kemudian penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya karena lama-kelamaan taraf hidup di kota pasti akan naik, yang mungkin disebabkan oleh inflasi dan juga dipengaruhi faktor supply and demand. Jadi kebutuhan dan ketersediaan barangnya tidak memadai sehingga harga-harga barang menjadi naik. Ketiga, nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk permukiman. Hal ini yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh atau slum. Keempat, terjadinya degradasi kualitas lingkungan, baik kualitas fisik seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara atau kebisingan, dan degradasi kualitas lingkungan sosial seperti kepadatan lalu lintas kendaraan yang banyak dimiliki penduduk kota bisa membuat stres warga kotanya. Kemudian semakin berkembangnya sikap hidup materialistis dan individualistis para penduduk kota, dan banyak tumpukan sampah yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan dan mengurangi keindahan lingkungan. Selain dampak negatif, interaksi desa kota juga memunculkan suatu konflik, baik konflik di pedesaan maupun konflik di kota. Berbagai kepentingan dalam rangka penggunaan lahan dapat memicu terjadinya konflik, perselisihan, atau sengketa. Konflik atas penggunaan lahan tersebut dapat terjadi antara individu dengan kelompok, individu dengan pemerintahan, atau kelompok yang berseteru dengan pemerintahan. Kita mulai masuk konflik di pedesaan. Konflik yang muncul sehubungan dengan penggunaan lahan dapat dipicu antara lain oleh adanya alih fungsi lahan. Seperti yang kita tahu, banyak industri-industri yang berkembang dan lama-kelamaan menggerus wilayah di desa. Berdirinya industri dianggap dapat merusak kondisi lingkungan hidup, misalnya menimbulkan pencemaran, baik pencemaran udara maupun pencemaran air.
Sedangkan untuk konflik di kota biasanya bermasalah pada permukiman. Permukiman penduduk dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung selalu terdesak oleh pembangunan kota, misalnya perluasan kawasan industri, pelebaran jalan, dan perluasan pusat-pusat pertokoan. Hal itu dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, terutama masalah permukiman, seperti halnya permukiman kumuh atau slum. Pemanfaatan lahan di perkotaan dan di pedesaan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat konsolidasi. Konsolidasi lahan merupakan konsep tentang pengaturan lahan yang mampu meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat penggunaan lahan di perkotaan. Konsolidasi lahan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dalam hubungannya dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, sehingga pengembangan wilayah lebih terkontrol. Berikut ini manfaat adanya konsolidasi. Pertama, pemilik lahan akan memperoleh kembali tanah berupa petak tanah yang bentuknya teratur dan dekat dengan prasarana lingkungan. Kedua, konflik dalam pemanfaatan lahan dapat dihindari dengan tertibnya kualitas lingkungan. Ketiga, taraf kehidupan penduduk dapat ditingkatkan dengan mengatur permukiman. Keempat, beban pusat wilayah dapat dikurangi dengan tersedianya prasarana sosial ekonomi yang memadai di sekitar permukiman. Berbagai macam pemanfaatan lahan di desa dan perkotaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya pola keruangan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi penduduk akan mempengaruhi perubahan dan perkembangan tata ruang, sehingga membentuk zona-zona atau wilayah yang rawan konflik. Adapun usaha-usaha untuk mengatasi zona rawan konflik ada beberapa seperti berikut ini. Pertama, penerbitan hukum yang berkaitan dengan pembangunan permukiman, akta tanah. Jadi harus ada dasar hukumnya agar tidak terjadi kecurangan dalam kepengurusan lahan atau tanah. Kemudian membuat master plan atau rancangan garis besar baik di wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten atau kota agar penempatan sarana dan prasarana umum tepat sesuai aturan dan fungsinya. Jadi tidak sembarangan membangun suatu sarana atau prasarana karena letaknya itu sangat berpengaruh ke daerah sekitarnya, apakah mudah dijangkau atau tidak. Ketiga, dalam membuat master plan harus ditinjau dan dipikirkan secara tepat mengenai tata guna lahan, pola permukiman, dan pola keruangan baik di wilayah desa maupun wilayah kota. Terima kasih, itu tadi mengenai dampak interaksi desa kota. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.